instruktur kita yang terhormat, para asatidz, para hujjaj. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah. Kita berkumpul bermuajahah di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam rangka walimatul khitam, cucu ibu murid dan juga bapak Asyid Taib, anak dari anaknya namanya tadi Zaidan. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga Ananda menjadi anak yang soleh, segera disembuhkan, mendapatkan keberkahan, menjadi anak yang penyadar, menjadi anak yang cerdas, bermanfaat bagi umat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini sebelum ngomong ngalor ngidul masalah hitam ini. Hitam itu kan juga salah satu sunnah ya, bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ekspresi cinta kita kepada Rasulullah itu ada banyak ya. Kayak ibu-ibu ini mengajarkan taklim di sini, ini juga bagian daripada sunnah. Bersolawat itu juga bagian daripada sunnah ya. Nah, kita juga bisa meneladani dengan para sahabat yang lainnya seperti Bilal bin Rabah ya, yang begitu cinta dengan Rasulullah sampai-sampai ketika Rasulullah itu sudah wafat ini, Bilal bin Rabah ini saking cintanya sama Rasulullah itu selalu ingat. Duduk. Ya. Kemudian ketika Bilal bin Rabah itu tinggal di Syam, itu senantiasa bermimpi dengan Rasulullah. Ya. Man ro'a ihtilaman ya ma'a Rasulillah fahuwa haqqun. Barang siapa yang bermimpi dengan Rasulullah, maka itu adalah kenyataan. Jadi saking rindu kita kepada Allah, saking cintanya kita itu kepada Rasulullah, makanya Bilal bin Rabah dipertemukan dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Ya. Kemudian ada sahabat yang lain namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ketika masih kecil, anaknya Umar bin Khattab masih kecil, itu saking cintanya juga dengan Rasulullah itu, kalau Rasulullah lagi duduk beserta dengan sahabat yang lainnya, padahal duduknya itu rame-rame, orang dewasa semua, tapi Umar itu selalu nyempil di sampingnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu sampai nggak enak sama sahabat yang besar karena pengen duduk juga, disuruh minggir, deh, nggak mau. Kemudian ditanya, kenapa nggak mau? Karena saya menunggu sisa makanan dari Rasulullah. Jadi nggak mau makanan itu dimakan oleh orang lain, harus saya yang makan. Itu saking cintanya Abdullah bin Umar. Ya, makanya kita sebagai umatnya itu harus kita tunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Ya, dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, termasuk khitan. Nah, khitan ini secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khotana. Khotana itu artinya itu memotong. Secara istilah khitan itu adalah membuang kuluf, membuang kulit, ya, supaya apa? Supaya suci. Ya, jadi khitan secara istilah itu membuang kulit supaya area itu adalah suci. Ya. Bagaimana secara hukum? Kalau hukumnya, hukum asal dari khitan itu al-khitan sunnatun. Ya, al-khitan sunnatun lirijal wa muhramatun linnisa. Jadi khitan itu
sunnah bagi laki-laki dan dibolehkan bagi orang perempuan. Itu hukum asal dari khitan. Tapi menurut sebagian ulama seperti Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa khitan itu wajib. Khitan itu wajib. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya itu berdasarkan dengan usul fiqh. Ya. Usul fiqhnya itu dalilnya adalah lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu bisa hukumnya itu bisa mengikuti dari tujuan. Contohnya misalnya Pak Asep diperintah naik ke atas genteng. Maaf Pak Asep ya. Perintahnya apa? Naik di atas genteng. Kalau langsung naik di atas genteng bisa? Nggak bisa. Harus ada alat, ada tangga. Jadi tangganya itu menjadi wajib. Gitu. Harus ada. Supaya apa? Supaya bisa naik di atas genteng. Ya. Begitu pula dengan khitan. Kenapa khitan itu menjadi wajib? Perintahnya apa? Ibadah itu kan wajib. Aqimis sholat. Dirikanlah sholat. Bagaimana mungkin kita akan sholat kalau kita masih ada najis? Ya. Jadi dengan dikhitan itulah menjadi bersihnya itu sempurna. Makanya hukumnya menjadi wajib. Ini menurut Imam Al-Qurtubi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atahunna. Dan apabila diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di kalimatin dengan beberapa kalimat fa'atahunna, maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakannya, melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, dalil ini maksudnya dari dikalimatin. Beberapa kalimat itu apa sih? Ya. Beberapa ulama itu menafsirkan bahwa Allah itu memberikan banyak perintah kepada Nabi Ibrahim dan juga larangan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Ada yang menafsirkannya itu perintah di kalimat di sini ya, perintah membangun Ka'bah. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang menafsirkan perintah berhijrah. Kan setelah punya anak gitu ya, Ismail ya, tidak lama itu kan hijrah. Ya.